Selamat malam teman-teman. Wow, ramai banget ya. Di depan masih ada lagi ya, masih ngantri ya. Luar biasa. Di mana dong duduk ya, di genteng? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Kak Gustiwana. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, saya ini biasanya ngerjain speech composing. Jadi mengerjakan mengubah suara orang yang berbicara menjadi seperti tadi Aryo Wiguna. Cuma itu video lama banget. Saya lah orang yang kurang kerjaan di balik hal tadi yang teman-teman lihat. Tapi gara-gara hal tadi saya jadi banyak kerjaan. Gitu. Oke. Saya akan berbagi beberapa hal. Ada waktu 20 menit di sini. Tapi sebelumnya saya pengen berbagi video saya yang baru saya upload kemarin dan lagi mulai viral di sosial media. Boleh tolong Mbak dibukakan YouTube-nya saya? Itu tuh. Audisi Biskuat. Ini nggak ada brandnya, cuman iseng aja. Coba kita lihat ya. Ya jadi gitu. Itu karya baru yang baru saya upload, singkat doang. Sebenarnya iseng-iseng doang. Kemarin bikinnya cuma sekitar 3 jam karena saya ngelihat di sosial media lagi viral nih, orang pada ngomongin ini kan, akhirnya saya buat. Nah, saya mau share tentang bagaimana awal saya punya ide bikin hal seperti ini. Jadi ketika saya memulai YouTube, sekarang channel YouTube saya youtube.com/AKG Putra. Sekarang subscriber sekitar 700.000 sekian. Thank you. Tapi yang teman-teman lihat seringkali biasanya, kayak Kak bikin video ya gampang aja karena subscriber udah banyak, jadi pasti banyak yang nonton. Enggak seperti itu, karena ketika saya memulai channel YouTube, saya mulai channel YouTube itu tahun 2009. Yang mana itu berarti berapa tahun yang lalu tuh? 8 tahun yang lalu. 2009. Kalian tahu video pertama yang saya upload tuh apa? Video pertama itu bukan speech composing sayangnya. Video pertama saya upload adalah saya nyanyi cover. Nggak ada yang nonton. Keren. Saya nyanyi cover terus tutorial piano kan, saya bisa main keyboard gitu kan. Sedikit bisa main keyboard, akhirnya saya bikin tutorial. Dikit juga yang nonton. Itu 2009, 2010 akhirnya tuh berdebu, jadi kayak nggak pernah upload. Mungkin upload cuman kayak video-video karya-karya saya yang saya bikin untuk company, karena saya memang awalnya komposer di studio gitu kan, bikin karya. Tetap aja nggak ada yang nonton, jadi akhirnya itu melewati tahap-tahap dimana sempet depresi. Wah gimana ya YouTube, karena waktu itu di YouTube tuh lagi viral. Sebelum yang subur tuh ada yang Cinta Jojo. Nah, Cinta Jojo. Terus ada yang Bribtu Norman tuh yang joget-joget itu kan. Nah saya pikir dengan saya bikin YouTube saya juga bisa terkenal gitu pada waktu itu. Cuma ternyata gagal juga. 2009 saya upload nggak berhasil. Nah latar belakang kenapa speech composing ini bisa berhasil adalah pada akhirnya saya berpikir gini loh. Wah nggak bisa nih, saya tuh pengen dikenal, pada saat itu pengen dikenal gitu sebagai musisi. Cuman sebagai musisi kan banyak banget saingannya. Nah untuk bisa dikenal harus ada hal yang membedakan saya di channel YouTube saya. Saya berpikir terus, nyanyi nggak bisa, acting juga nggak bisa gitu kan, gagal. Apa ya? Nah akhirnya saya kebetulan di studio saya suka ngerjain vokal, ngedit. Ada yang tahu Melodyne nggak? Melodyne itu aplikasi untuk mengubah suara yang false jadi beres, jadi benar gitu. Jadi kalau pitch-nya kurang dikit saya naikin jadi benar. Nah akhirnya dengan software itu saya jadikan eksperimen di lagu Aryo Wiguna pada saat itu. Pada saat itu Aryo Wiguna yang tadi Demi Tuhan, dan ternyata situ pecah telur. Jadi di situ banyak viral, sekitar 1 juta orang yang nonton. Kemudian berbagi, orang share berbagi-bagi, dan yang namanya viral nggak bisa diberhentiin kan. Jadi ya udahlah viral sampai akhirnya saya diteleponin Aryo Wiguna bla bla bla, Mas terima kasih sudah telepon, nangis gitu. Lebay sih, cuman ya saya menghargai itu sebagai sebuah proses, dan saya akhirnya bersahabat dengan Mas Aryo Wiguna juga sampai sekarang gitu. Jadi respect buat Mas Aryo Wiguna. Dan pelajarannya apa? Jadi pada saat itu ketika saya membuat konten itu ada pemikiran bahwa
ini gimana izin-izinnya, terus gimana kalau orang marah pada akhirnya, kan banyak pertimbangan. Cuma kalau mikir-mikir terus nggak jalan-jalan kontennya, pada akhirnya yaudah deh bikin aja. Akhirnya kedua Jeremy Teti, saya memberanikan diri Jeremy Teti, terus tahu saudara berhati-hatilah. Nah, oke. Setelah Jeremy Teti saya lanjut terus sampai satu titik saya berani bikin politisi. Nah, singkat cerita bikin politisi karena berani, karena memang ya saya senang untuk bikin sesuatu yang bermanfaat untuk ya orang, nggak cuman lucu tapi dia dapat sesuatu. Akhirnya bikin politisi, dan akhirnya sampai ke sini. Singkat cerita konten-konten YouTube saya sangat bervariasi. Saya bikin untuk Pak Presiden Jokowi pada waktu itu sampai hingga diundang ke istana sebagai salah satu YouTuber. Akhirnya saya di situ baru ketemu dengan Pak Jokowi dan mohon izin, Pak, ini saya sempat ngedit video Bapak marah nggak gitu, saya nanya. Gitu kan, akhirnya kan baru ketemu kan. Ternyata dia happy, dan ya udah akhirnya disitulah mulai saya memulai karir saya sebagai YouTuber. Itu latar belakangnya. Nah, apa yang saya pelajarin dari yang ingin saya bagikan adalah ketika ingin membuat sebuah konten menjadi viral, baik itu teman-teman agensi, mungkin teman-teman juga sering dituntut oleh klien untuk bikin sesuatu viral gitu kan. Akhirnya nggak viral kan. Jadi sering-sering itu hal-hal seperti itu sering terjadi. Nah, tips dari saya adalah untuk membuat sesuatu viral dengan mudah. Sebenarnya nggak ada aturannya. Cuman yang paling pasti biasanya adalah lekat dengan tren. Nah, itu yang saya manfaatkan pada saat itu dan bahkan sampai saat ini. Jadi ketika yang tadi Biskuat, saya lihat lagi trennya bagus nih, angkat. Gitu. Jadi itu cara termudah untuk bisa membuat konten kita lebih mudah dilirik sama orang. Kenapa? Karena keyword. Ketika orang cari itu muncul kita. Itu cara termudah atau shortcut untuk membuat suatu viral sebenarnya. Tren. Nah, itu yang saya gunakan berkali-kali. Nah, contohnya pada saat buka satu video saya ketika Om Telolet Om tren, akhirnya saya bikinin pada saat itu. Boleh di searching Om Telolet Om Eka Gustiwana, Mbak. Oke, cukup. Nah, jadi akhirnya saya nempel tren, kemudian jadi banyak view-nya dan bla bla bla. Itu yang saya manfaatkan terus untuk menjaring follower atau subscriber. Orang-orang suka bla bla bla. Dan kemudian ini akhirnya karya-karya seperti ini akhirnya membawa seorang Eka Gustiwana yang dulu tidak dikenal sebagai musisi, akhirnya dikenal sebagai musisi. Jadi gini, tujuan saya sebenarnya adalah saya bikin video ini, saya ingin tetap dikenal sebagai musisi. Tapi pada akhirnya orang kenal saya sebagai speech composer. It's okay, nggak masalah. Cuman selangkah lebih dekat menuju goals yang saya inginkan. Karena pada waktu itu saya pengen jadi musisi, cuman gimana supaya orang bisa kenal saya? Nah, salah satunya dengan exposure di YouTube itu. Yang saya manfaatkan pada saat itu adalah branding. Jadi gini, saya mau berbagi ke teman-teman mungkin yang punya akun Instagram dan teman-teman yang mau bikin konten. Ini cara yang saya pakai dari dulu. Jadi ketika saya memulai karir sebagai music producer atau YouTuber yang teman melihat sekarang ini, saya memanfaatkan sosial media dengan sangat kuat. Maksudnya gini, sebelum saya ada di posisi saat ini bikin konten banyak, terus orang percaya untuk bikin speech composing bla bla bla, saya sudah menuliskan di profile, ini penting. Saya sudah menanamkan branding di Instagram, di Twitter, di Facebook saya bahwa saya adalah music composer atau producer. Bahkan ketika saya belum bisa mengkompos dengan sempurna. Maksudnya buat apa? Maksudnya adalah supaya orang tahu branding kita kebentuk. Karena bentuk branding itu nggak cepet gitu kan. Jadi saya udah tulis dulu sosial media. Jadi ketika orang cari saya di sosial media, dia akan tahu, oh saya itu music producer bla bla bla. Nah, intinya
kalau teman-teman punya akun sosial media dan di profile kalian, di profile teman-teman tidak menjelaskan siapa teman-teman dengan jelas, sebaiknya diganti langsung. Jadi misalnya kalau teman-teman punya usaha or something yang ingin dilakukan, tulis nama usaha itu di profilmu. Jadi jangan sampai ketika orang lihat profilmu di sosial media, orang tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Nah itu yang saya manfaatkan sampai sekarang. Pada akhirnya ya udah, dan akhirnya tercapai di titik ini. Ya tentu kita harus buktikan juga dengan hasil ya, dengan karya dan macam-macam. Nah jadi saya juga mau berbagi tentang dari mana ide-ide itu muncul dan bagaimana kalau misalnya kita kehabisan ide. Jadi gini, speech composing itu sempat mengalami titik jenuh pada saat udah saya bikin kebanyakan, terus orang mulai bosen. Jadi ternyata ketika orang bosen itu view-nya sangat menurun. Jadi saya harus bikin sesuatu lagi karena YouTube itu seperti TV buat saya, TV pribadi. Jadi saya harus bikin konten baru terus. Akhirnya saya berpikir gimana caranya bikin konten. Akhirnya saya bikin konten baru yang menurut saya berbeda daripada speech composing itu. Jadi saya akhirnya ngambil sound. Saya membuat satu segmen namanya Music is Everywhere. Music is Everywhere itu adalah dimana saya membuat musik dengan alat-alat yang nggak normal. Seperti suara-suara mobil mewah. Saya sempat bikin supercar remix. Akhirnya di YouTube saya upload. Terus saya collab. Saya lagi naik Gojek. Tiba-tiba saya minta tolong mas-mas Gojeknya untuk mainin nada. Terus saya bikin lagu. Nah itu Music is Everywhere. Akhirnya itu jadi konten yang sempat viral beberapa kali juga di YouTube saya. Dan terus gali konten baru gitu. Nah dari mana saya dapat ide konten itu? Jadi kalau dari pengalaman pribadi saya, saya suka melakukan riset bahkan speech composing sendiri sebenarnya di luar sudah ada. Jadi kita adaptasi. Cuma gini, bedakan antara mencontek dengan mengadaptasi. Karena kalau kita mencontek, kita copy, kita benar-benar persis. Tapi kalau adaptasi, saya ambil ini, saya sesuaikan dengan pasar di mana saya berada. Pada saat itu bukan pada saat itu sih, sekarang orang Indonesia itu kemungkinan kalau konten yang terlalu ribet orang nggak akan mau dan males untuk ngeklik, dan konten yang terlalu makan kuota mereka juga agak enggan gitu kan, karena pakai handphone semua kan, sayang kuota kan. Jadi ya pasti apalagi anak SMA kan kuotanya terbatas, mereka nggak akan mau nonton video yang terlalu panjang kecuali ada wifi gitu. Nah, akhirnya saya bikin sesuai dengan spesifikasi itu. Oh, videonya harus singkat, terus harus simple, harus mencapai apa yang ya harus sesuai dengan di kondisi itulah. Lagunya simple, sederhana, nggak ada rap-rapan pada waktu itu. Jadi saya nggak, karena waktu itu ada Obama nge-rap, tapi di Indonesia saya adaptasi akhirnya jadi dia nyanyi, Arya Wiguna nyanyi simple, easy listening gitu-gitu. Pada akhirnya saya bikin seperti itu. Terakhir nanti teman-teman bisa lihat karya saya di YouTube saya, bisa lihat. Dan terakhir saya tuh pengen berbuat sesuatu untuk negara pada saat saya memulai YouTube gitu loh. Karena tidak bisa dimungkiri bahwa banyak sekali orang-orang atau konten-konten creator yang pada akhirnya berdampak kurang baik ke anak-anak, di generasi-generasi gitu kan. Jadi saya akhirnya putuskan bahwa saya mau punya konten yang efeknya, dampaknya baik untuk anak-anak ketika nonton. Jadi pada saat itu mulailah saya bikin konten-konten yang memang tempo hari waktu pilkada terakhir, ada video terakhir tempo hari waktu pilkada, saya melihat kondisinya sangat ya seperti tadi yang dibilang, kondisinya sangat crowded dan sangat parah lah gitu kan. Nah, apa yang bisa saya perbuat? Akhirnya saya buat sebuah video yang memang menggabungkan, pokoknya menyatukan cagup-cagup itu, terus kemudian mereka bernyanyi. Nah, itu ada di YouTube saya. Sepertinya waktunya sudah nggak cukup, nanti teman-teman bisa lihat. Intinya adalah apa yang bisa saya buat untuk negara lewat YouTube adalah men-share konten-konten yang positif dan ya benar-benar mendidik gitu loh. Karena kalau nggak dari kita, bahkan itu nggak cukup, karena efek dari konten negatif jauh lebih cepat menyebar dibanding dengan positif. Orang lebih suka nonton konten-konten negatif, itu susah banget. Jadi saya dengan video ini juga saya mengajak teman-teman yang mau di sini jangan urungkan niatmu untuk bikin video. Kalau kamu bikin video positif silakan bikin, karena satu orang saja itu bisa berdampak luar biasa buat generasi ke depan. Jadi ya saya ajak teman-teman untuk bikin video yang positif. Pesan saya terakhir buat teman-teman, ketika teman-teman berkarya apapun itu, mau di dunia apapun, nggak harus musik, mau di visual atau segala macamnya, segala sesuatu bermula dari imajinasi. Itu yang saya
alami. Karena ide-ide kreatif yang saya buat itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan pernah berhenti berimajinasi. Itu selalu saya sampaikan ke teman-teman. Karena kadang kita takut ketika kita share ide kita jelek nih gitu, ada komen-komen ya kan. Itu, jangan pernah berhenti berimajinasi. Jangan takut apa kata orang, bikin bergerak dari sekarang. Itu dari saya, Kak Gustiwana. Terima kasih.